Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healingnya ya, listening ya, mendengarkan. Jadi gini, supaya kita tuh nggak salah paham dan kita bisa benar-benar mengerti ya maknanya apa, artinya apa, maksudnya apa gitu, maka dengarkan dengan seksama, dengarkan sampai selesai, mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Karena seringkali gini, ketika kita mendengarkan informasi yang sekilas-sekilas ya, terkadang nggak komplit dan membuat kita tuh jadi salah persepsi. Nah, apalagi ketika seseorang sedang berbicara ya sama kita dan kita tuh kayak asal aja ngedengerinnya ya, sehingga kita nggak paham bener gitu ya apa yang dia sampaikan. Jadinya apa? Salah paham. Yang ya mungkin lebih buruknya lagi ketika kita nggak mendengar dengan seksama, informasi itu nggak lengkap gitu ya, nggak nyampe ke kita dengan 100% benar, akhirnya kita menyampaikan ke orang lain. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut ternyata itu nggak sepenuhnya benar, malah ada kesalahan, bikin salah paham ya. Sebenarnya jadi kita yang ikut menanggung ya. Nah, dengan mendengarkan benar-benar gitu ya, ini bisa meminimalisasi masalah ya, bisa mengurangi drama kehidupan gitu ya. Karena terkadang kita itu jadi salah paham karena salah mendengar, yang akhirnya jadi konflik ya kan, nyampein dikurangin, dikurang-kurangin, dilebih-lebihin ya, terkadang karena kita nggak benar-benar mau mendengar. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara dengan siapapun ya, kita dengarkan lawan bicara kita itu dengan seksama, yang benar-benar sampai selesai ya. Terkadang konflik itu bisa muncul, pertengkaran ya, perdebatan itu bisa muncul ketika lawan bicara kita belum selesai menyampaikan ya tentang opini dia atau informasi atau unek-uneknya mungkin, tapi kita udah memotong, akhirnya malah timbul perdebatan, apalagi kalau kita udah salah informasi gitu ya. Jadi biasakan untuk mendengar sampai selesai, biarkan lawan bicara kita bicara ya, dan kita dengarkan dengan fokus, dengan seksama, supaya tidak ada kesalahan yang bisa aja berimbas pada orang lain ya. Kenapa ini bisa dibilang sebagai healing ya? Karena ketika kita udah lagi punya masalah, hanya gara-gara kita nggak mendengarkan dengan baik, akhirnya timbul masalah baru. Nah, itulah ya kenapa aku bilang mendengarkan dengan seksama, dengan baik, dengan fokus itu mengurangi masalah kehidupan ya. Karena terkadang kesalahan itu dari kita salah mendengar. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oh ya, aku baru terlintas nih ya, kenapa nih listening, mendengarkan bisa menjadi pesan healing. Aku sedikit menambahkan ya,
eh terkadang ketika kita tuh lagi galau ya, kemudian kita itu sharing dengan seseorang, kita berbagi ya untuk mengurangi beban kita ya, otomatis lawan bicara kita kan akan memberikan pendapat ya, saran atau nasihat. Nah itu kalau kita dengarkan dengan seksama ya, dan bisa jadi saran dia, pendapat dia, atau nasihat dia itu masuk atau relate, kita merasa kayak terkoneksi nih, kayaknya bener sesuai dengan permasalahan yang aku hadapi nih, solusi. Nah at least itu seperti itu ya. Kalau kita nggak dengerin dengan fokus, kadang-kadang tuh ada sesuatu hal yang terlewat yang justru itu sesuatu hal yang penting, justru yang kita butuhkan ya. Oke, untuk pesan semestanya, yes, just say yes. Jadi sesuatu hal jika memang kamu yakin ya, sesuai dengan suara hatimu, kamu mantap, jangan ragu untuk berkata yes atau berkata iya atau menerima ya, accept it. Oke, aku rasa ini pesan singkat ya. Singkat padat jelas. Oke, kemudian Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher. Jadi kita semua itu diberikan anugerah atau gift ya. Jadi nggak ada kita menjadi manusia yang paling istimewa di antara yang lain, paling spesial, itu nggak ada. Semua kita tuh istimewa. Hanya saja keberkahan, gift ya, talent yang diberikan Sang Pencipta kepada kita mungkin tiap orang berbeda ya, tapi kita semua spesial. Nah, kita diberikan berkah, kecantikan, dan devotion ya, beauty and devotion. Devotion itu seperti meramal, kita bisa merasakan energi, kita mempunyai firasat yang kuat ya. Dan beauty itu nggak selalu cantik dari luar ya, tapi lebih ke dalam. Nah, kemudian di sini dari pesan Priestess, Mystic, and Teacher ya, beberapa dari kalian atau kita ya, ada yang diberikan gift tentang kewaskitaan atau pengetahuan spiritual yang bagus gitu ya, atau beberapa ada yang mempunyai gift tentang yang berhubungan dengan spiritual ya, beberapa juga ada yang diberikan gift ini ya, sangat baik dalam teaching, mengajari gitu. Nah, semua gift ini ya, semesta meminta manfaatkan, gunakan dengan baik, terutama untuk kebaikan yang tertinggi buat semua makhluk di bumi ini. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Jadi segala gift yang kamu punya gunakan untuk kebaikan, terutama untuk membantu orang ya, menolong ya, memberikan pencerahan atau meluruskan apa yang salah. Oke. Dan juga dari bakat teacher ini, nah beberapa ada yang memang bakatnya teaching, mengajar. Jadi apa yang kamu miliki, pengetahuan, bakat kamu, gift kamu, wawasanmu, jangan segan atau jangan pelit untuk berbagi kepada orang lain ya. Ilmu itu sama dengan harta, kalaupun kita bagikan itu nggak akan pernah habis ya. Ketika kita memberikan manfaat buat orang lain, membantu orang lain, kita nggak akan pernah rugi ya. Jangan pernah berpikir kalau kita berbagi ilmu terus nanti orang itu lebih pintar dari kita kesaing, tidak ya. Semesta akan selalu memberikan kita, ketika kita berbagi ya, selalu akan
mengisinya lagi gitu. Jadi kalaupun kamu berbagi ilmu wawasan, jangan khawatir, kamu akan selalu mendapatkan wawasan baru, ilmu baru. Ya, jadi nggak akan kayak terjadi nanti dia lebih pinter, nanti aku bersaing. Enggak ya, selama kita tulus, selama kita ikhlas, dan yang penting tuh positive thinking. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, inner temple devotion, tune into the portal of your heart. Jadi hari ini sinkron ya. Jadi Sister of the Rose ini tadi tentang devotion ya, dunia ramal melamal, membaca energi, merasakan energi, firasat yang kuat gitu kan. Nah, tune in the portal of your heart. Jadi kamu diberikan, untuk kamu yang diberikan gift ya, keberkahan, dimana kamu mempunyai firasat yang kuat bahwa ketika ada sesuatu hal yang akan terjadi, kamu bisa dapat vision, atau kamu bisa merasakan ya, atau kamu bisa merasakan energi di sekitar kamu, ini energinya negatif, positif. Kamu bisa merasakan energi orang yang di hadapan kamu ya, dia nih tulus atau enggak, toksik kah, atau ada niat yang kurang baik. Nah, di sini supaya kemampuan kamu atau your ability, gift kamu lebih kuat lagi ya, kan tujuannya untuk kebaikan ya. Jadi kamu tune in dengan ini portal of your heart. Jadi benar-benar dengarkan suara hati kamu dengan seksama ya. Jangan sampai ke distract dengan omongan orang lain, pendapat orang lain, argumen orang lain. Jadi benar-benar yang menjadi pegangan itu adalah your inner voice ya, suara hati. Oke. Selanjutnya energi hari ini. Ya. All tied up. Sepertinya hari ini kamu kayak terikat terhadap sesuatu hal gitu loh. Jadi kalau misalkan hari ini kamu lagi banyak kerjaan gitu ya, jadi yang kayak saking padatnya, dimana kamu harus menyelesaikan, jadi kayak kamu terikat, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau dalam percintaan bisa jadi ada seseorang yang terlalu menggenggam atau mengekang kamu, sehingga kayak kemana-mana kamu harus pamit, harus minta izin, harus bilang, atau bahkan kalau nggak sama dia tuh nggak boleh, atau kayak kamu tuh bakalan diawasin terus gitu. Jadi kayak kamu merasa terikat ya, mau ini tentang seseorang atau terikat dengan pekerjaan ya, atau di sini memang kamunya sendiri yang merasa ketergantungan dengan seseorang ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, door to value. Ini sih tentang rezeki ya. Hari ini ada rezeki yang berlimpah ruah ya. Wow. Jadi kalau biasanya income kamu sekian gitu ya, ada standarnya, ternyata hari ini malah berlipat-lipat ya. Beberapa mungkin terima bonus akhir tahun, atau ada rezeki tak terduga ya. Tiba-tiba mungkin ada rezeki dari seseorang, kasih kamu duit, atau transferin kamu, atau support bantu keuangan kamu ya. Atau kalau misalnya kamu kayak lagi berusaha untuk menjual sesuatu yang berharga gitu ya, mungkin properti, mungkin aset, ini hari ini bakal laku atau transaksi sehingga kamu terima duit yang sangat banyak. Oke. Oops. Kemudian Angel of Strength ya. Hambatan sesulit apapun hari ini yang awalnya kamu rasa aduh nih kayak aku nggak bisa ngatasin ini, aku nggak punya solusi, aku ngerasa stuck ya, ini sesuatu hal yang sulit. Nah, awalnya kamu berpikiran seperti itu, tapi ketika kamu optimis ya, maka
semesta akan memudahkan semuanya ya. Karena ketika kita tuh optimis ya, situasi yang negatif bisa berubah menjadi sesuatu hal yang positif ya. Kayak kalau kita optimis tuh jalan keluar solusi itu ada aja gitu loh ya. Oke, jadi hambatan, challenge, kesulitan apapun hari ini kamu bisa menghandle, kamu bisa atasi, kamu bisa ngelewatin ya, bahkan kamu bisa nemu solusinya. Oke, financial constraints. Waduh, ini jadinya impas ya. Jadi ada rezeki ya, keuangan yang meningkat di sini, door to value, tapi pengeluaran juga besar. Wow, bisa jadi impas ya, tapi pengeluaran juga besar ya. Disarankan untuk baik-baik ya, memanage ya, benar-benar memanage. Kamu gunakan skala prioritas ya, karena bagaimanapun kamu harus tetap sisihkan uang untuk menabung. Karena kalau kamu nggak skala prioritas, di sini terjadi pemborosan ya, malah tabungan kamu atau duit kamu tuh habis. Oke, jadi sebesar apapun pengeluaran kamu, tetap sisihkan untuk menabung. Jadi apa yang kamu keluarin itu skala prioritas ya. Ya, tapi jangan khawatir sih. Kalau misalkan pengeluaran besar tapi pemasukan besar, itu nggak jadi masalah gitu kan. Yang jadi masalah pengeluaran besar tapi pemasukan nggak ada. Nah, di sini pemasukannya, income-nya besar ya, meskipun pengeluaran juga besar. Kemudian kamu mesti hati-hati dalam menyimpan uang ya, jangan sampai teledor terus hilang, naruh sembarangan. Mungkin kalau di lemari laci itu mesti dikunci ya, jangan naruh dompet sembarangan, naruh tas sembarangan ya, karena bisa jadi ada indikasi duit hilang nih ya. Atau kalau misalkan kamu meminjamkan uang dalam jumlah besar ya ke orang lain, ya kamu mesti hati-hati ya. Aku rasa sih lebih baik enggak aja gitu ya, karena bisa apa ya, di sini kayak duit kamu nggak balik, ujung-ujungnya duit kamu nggak balik gitu. Dan kalau misalkan berbisnis, bener-bener ada hitam di atas putih, ada jaminannya, kontraknya harus jelas gitu ya. Jadi jangan asal percaya by lisan aja, karena teman baik, karena saudara ya, tetap harus ada hitam di atas putih. Oke, kita lanjutkan ya untuk energi hari ini. Oke, wow, the world ya. Beberapa dari kalian melakukan perjalanannya sih perjalanan jauh ya ini, karena energinya jauh. Mungkin kamu keluar pulau atau keluar negeri gitu ya, atau kalaupun nggak hari ini perjalanannya, kayak kamu tuh mulai merencanakan, entah kamu mulai pesan tiket, kamu mulai booking hotel, atau kamu mulai bikin apa namanya, rencana perjalanan, schedule ya. Kemudian juga beberapa dari kalian hari ini terhubung dengan orang jauh. Jadi ada komunikasi dari seseorang yang jauh ya. Jadi komunikasi dari mereka yang tinggal di luar pulau atau di luar negeri. Nah, ini bisa pasangan LDR kamu ya yang berkomunikasi hari ini, gebetanmu atau crush kamu gitu ya, atau sahabat, teman lama ya yang posisinya jauh. Kemudian juga dari the world ini, aku rasa hari ini bakal ada perkenalan gitu ya dengan seseorang via internet. Entah kamu kenalannya lewat sosmed, atau mungkin kenalannya lewat apa namanya, dating apps gitu ya. Oke, kita lanjut untuk love message ya, atau pesan percintaannya. Wow, secret admirer, ada pengagum rahasia. Someone has deepest feeling for you and they are letting on. Jadi ada seseorang mempunyai perasaan yang dalam ya,
mungkin dia belum berani untuk menyampaikan, ya namanya juga penggemar rahasia ya. Coba kamu cek sosmed gitu ya, mungkin ada seseorang yang nggak terlalu dekat, tapi dia rajin stalking sosmed kamu atau story kamu. Nah itu bisa jadi pengagum rahasia tuh ya. Oke, next untuk pesan malaikat ya, atau angel message-nya. Yap, no need to worry. Malaikat memberikan pesan nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Yang penting kamu tetap optimis, percaya diri, berpikir positif ya, supaya untuk menarik hal-hal yang positif juga ya. Jadi kalau kamu hari ini ngerasa kamu gelisah, kamu galau ya, lagi overthinking, nah ini Angel memberikan pesan nggak perlu terlalu khawatir ya, semua akan baik-baik aja. Hanya jalannya aja yang terkadang berliku ya, mesti ada drama-drama kehidupan. Oke, tapi semuanya akan baik-baik aja. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Afirmasi hari ini. Yep. It has always been within. Everything I need is already inside me, as it has always been. Jadi afirmasikan ya bahwa apapun ya, everything, segala yang aku butuhkan itu sudah tersedia di dalamku ya, seperti biasanya, seperti yang sudah ya. Apa yang aku inginkan, semesta selalu mengabulkan. Jadi afirmasikan itu ya. Simpelnya sih gini, segala hal yang aku butuhkan telah tersedia, seperti yang sudah, apa yang aku inginkan, semesta mengabulkan ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Dan untuk pesan-pesan yang positif, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya. Mungkin ada pesan-pesan yang negatif, jadikan sebagai ini aja ya, reminder ya, pengingat, self reminder untuk antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.